Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sabarina dengan NIM 123011186. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan pendidikan Islam pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama itu Jepang masuk ke Indonesia. Jepang berkelana dengan Islam pada pertengahan abad ke-1920-an. Tujuan Jepang mempelajari Islam tidak lain tidak bukan demi kepentingan ekspansi atau peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dalam dunia usaha dengan semangat Dai Nippon. Nah, Dai Nippon ini merupakan Perserikatan Islam Jepang atau biasa disebut dengan Dai Nippon Kaikyo Kyokai dengan Jenderal Senjuro Hayashi sebagai Bapak Islam Jepang. Sejak pertengahan 1920-an mulai muncul organisasi dan majalah-majalah di Jepang yang membahas tentang Islam. Pada 1933, beberapa kalangan mulai mengadakan agitasi untuk menjadikan Jepang sebagai pelindung Islam. Kemudian pembahasan yang kedua itu kondisi umat Islam secara umum. Umat Islam di Indonesia tidak bisa menolak kedatangan bala tentara Jepang. Sebagai bangsa yang berhasil memukul mundur tentara sekutu di beberapa negara, mereka masih terlalu kuat untuk dilawan. Ketika tentara Jepang menginjakkan kaki ke Indonesia, mereka mendapat sambutan yang gegap gempita di Indonesia. Di Sumatera, kedatangan Jepang disambut baik oleh kaum muslimin yang sangat anti dengan penjajahan Belanda. Kemudian perhatian Jepang tertuju kepada umat Islam karena adanya kekuatan umat yang sangat ditakuti sekaligus sangat diharapkan dapat dimanfaatkan. Kekuatan umat pada saat ini setidaknya ada dua. Yang pertama, umat Islam memiliki akidah yang tidak dapat diajak kompromi dengan kekafiran. Yang kedua, pemberian penghormatan yang selayaknya kepada para pemimpin agama Islam yang memegang posisi sosial, religius, dan di beberapa tempat politik juga penting. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu kondisi pendidikan Islam di bawah kendali pendudukan Jepang. Dunia pendidikan secara umum terbengkalai. Setiap hari murid hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, kerja paksa atau romusa, bernyanyi, dan lain-lain. Pendidikan dalam pesantren ini masih dapat berjalan dengan sewajarnya. Hanya saja para santri banyak yang meninggalkan pesantren karena orang tuanya tidak mampu lagi membiayainya. Pendidikan Islam agak terhambat akibat tekanan tentara Jepang. Di bawah ancaman bayonet setiap hari, seluruh bangsa Indonesia tak terkecuali umat Islam harus menundukkan kepala dengan menghadap ke arah timur laut Sekerai untuk menghormati Tenno Heika sebagai titisan Dewa Amaterasu Umi kami. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam pada masa pendudukan atau penjajahan Jepang memang mengalami hambatan. Namun pada zaman penjajahan Jepang, pendidikan Islam dapat bergerak lebih bebas dari zaman penjajahan Belanda. Jepang di sini tidak begitu menghiraukan kepentingan agama karena Jepang itu lebih mengutamakan keperluan dalam memenangkan perang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.